Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ayo keluar kota aja. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dalam puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi yang mulia ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melaksanakan sekian dari rangkaian ibadah yang Allah wajibkan kepada kita semua. Melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlimpah. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya menyebutkan bagaimana siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid bersama imam, maka dia akan dicatat oleh Allah Taala seperti melaksanakan ibadah sholat semalam suntuk. Dan kemudian kita lanjutkan dengan ibadah yang lainnya, yakni kajian rutin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan pula, fa idza faragta fansab. Dalam firman-Nya, fa idza faragta fansab. Jika kalian telah melaksanakan satu ibadah, maka lanjutkan ke ibadah-ibadah yang lain. Dan ini tentu kita termotivasi dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dalam kebaikan, agar kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyegerakan dalam kebaikan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita semua dalam sebuah firman-Nya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan dan kepada surga yang luasnya seluas bumi, langit dan bumi, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang mulia ini, pada jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan sekaligus memberitakan kepada kita untuk selalu bersegera untuk melakukan kebaikan. Untuk melakukan kebaikan menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Menuju ampunan, bersihnya kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih dari dosa, maka yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini, masyaallah. Yang tentu itu disebutkan oleh Allah taala disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala
mensifati orang-orang saleh. Nah, ini di antara tanda-tanda orang saleh. Kita bisa kembali kepada diri kita. Apakah kita sudah saleh atau belum? Ya, yang penting tidak menjudge orang lain. Di mana Allah Subhanahu wa taala mensifati hamba-hambanya yang saleh. Hamba-hamba Allah yang saleh. Karena mereka di antaranya adalah selalu bersegera dalam kebaikan. Ini tanda orang saleh. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Di antara tanda orang-orang saleh, manakala mereka selalu bersegera untuk melakukan kebaikan. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka ketahui adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Ini salah satu tanda orang saleh. Selalu bersegera, selalu punya tekad dan semangat untuk melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaban. Dan kemudian mereka juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harap dan cepat. Salah satu juga di antara tanda orang saleh adalah selalu menisbatkan keinginan dan kehendaknya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka juga adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Mereka orang-orang yang khusyuk, tenang, ya, dalam melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu mengerjakannya dengan khusyuk, dengan tumaninah, dengan tenang, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita, hidup kita, waktu kita, umur kita dan seterusnya agar selalu dimanfaatkan dalam kebaikan dan hal-hal yang bermanfaat untuk kita. Tentu sesuatu yang bermanfaat buat kita adalah sesuatu yang berpahala, sesuatu yang mendatangkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguhlah kalian dalam menuntut atau melakukan hal-hal yang bermanfaat buat kalian. Hal yang bermanfaat yang paling baik adalah hal yang mendatangkan manfaat pahala, ya, mendatangkan manfaat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah hal-hal yang sangat bermanfaat. Wasta'in billah. Dan ketika bersungguh-sungguh dalam melakukan hal yang bermanfaat baginya, mereka dianjurkan oleh Nabi SAW, wasta'in billah, jangan lupa untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekecil apapun apa yang dicita-citakan oleh kita tidak akan berhasil, tidak akan mudah kecuali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mau sekecil apapun usaha yang kita inginkan agar mendapatkan keuntungan yaitu pahala, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Wala ta'jaz. Nah, ini para jemaah sekalian. Wala ta'jaz, janganlah kalian selalu bersikap lemah. Selalu bersikap lemah dalam hal kebaikan, dalam hal akhirat. Dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya agar kita selalu kuat dan optimis. Jangan selalu pesimis. Ya, sebagaimana kita ketika ingin meraih dunia, meraih keuntungan dunia, ya, selalu semangat. Betul nggak Pak? Selalu semangat. Tidak ada pesimis dalam hatinya ketika ingin mendapatkan keuntungan dunia. Ya, kalau diajak untuk berbisnis sesuatu, mantap, langsung mau, gitu ya. Tapi kalau diajak berbisnis untuk dengan Allah Taala, maka kadang-kadang kita merasa kita diri itu tidak mampu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, wala ta'jaz, jangan selalu bersikap lemah. Yakin, harus ada keyakinan dalam hatinya
Ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah akan memberikan pertolongan. Jadi ketika diajak untuk sholat misalkan jamaah, maka siap. Ya, jangan banyak ilah, jangan banyak alasan. Ya. Kalau diajak untuk bersedekah, maka siap, walaupun mungkin besarnya belum sebesar orang-orang yang sudah terbiasa bersedekah. Kalau diajak untuk beribadah yang lain, misalkan thalabul ilmi, juga harus siap, tidak boleh mengeluh. Ya, hanya duduk 1 jam, ya kurang lebih sudah mulai tidak mau duduk. Kalau diajak untuk ibadah yang lain, misalkan tilawatul Quran, baca Quran, juga kita harus siap. Jangan selalu mengeluh, ya. Dan lakukan hal-hal yang disebut dengan taswif. Ya, jangan menunda. Taswif itu asal kata dari saufa. Ya, saufa yang artinya nanti. Ini bentuk-bentuk dari ketika mengucapkan saufa, sedang lagi diberikan kemampuan, maka ini bentuk dari kelemahan. Kita merasa lemah. Sehingga apa yang terjadi pada zaman sekarang, Allah menunda amalan ketika dia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka biasanya orang seperti ini tidak memiliki pendirian yang pada akhirnya amalan-amalan yang ia seharusnya bisa dilakukan, maka ia tinggalkan dengan sengaja. Mudah-mudahan kita termasuk bagian orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mendapatkan kebaikan. Amin. Baik, para jemaah sekalian rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita terakhir masih di bab ke-34, yakni berkenaan dengan minal iman billah as-sabru ala aqdarillah. Yakni bab mengenai termasuk bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala manakala seseorang bersabar terhadap musibah. Seseorang bersabar terhadap musibah termasuk bagian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala manakala seseorang bersabar terhadap musibah yang ia dapati. Banyak faedah yang sudah kita sampaikan, maka di pagi yang mulia ini kita akan melanjutkan di dalil yang selanjutnya yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala, yakni beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang perkataan dari seorang ulama Al-Qamah, ya, yang ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, yakni ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabillah min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri semua telah tertulis di kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami mewujudkan. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang mulia ini disebutkan oleh Al-Qamah, beliau menafsirkannya, huwa ar-rajulu tusibuhul musibah faya'lamu annaha min indillah fayarda wa yusallim. Yani ayat yang kita bacakan bahwa semua musibah yang terjadi di muka bumi yang menimpa baik sendiri maupun kebanyakan orang, maka semua itu sudah tercatat di kitab Allah Subhanahu wa taala, itu Lauhil Mahfuz.
sudah tercatat semua kejadian yang terjadi, bahkan yang akan terjadi sampai dengan hari kiamat sudah tercatat. Semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Tidak akan tidak akan hilang. Maka beliau menafsirkan ayat tersebut tusibuhul musibah, yaitu ketika seseorang ditimpa musibah. Maksudnya adalah kata beliau, orang yang ketika ditimpa musibah ia meyakini faya'lamu annaha min indillah, bahwa semua yang ia dapatkan, ia rasakan dari musibah itu semua datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fayarda wa yusallim, dan ia pun ridho dan ia pasrah, dan ia pun ridho dan kemudian dia pasrah. Ini yang dimaksud dengan ayat yang tadi. Maka penjelasan dari tafsir beliau ini bahwa tingkatan seseorang ketika mengalami musibah itu ada dua. Tingkatan seseorang ketika mendapatkan musibah itu ada dua. Yang pertama adalah as-sabr. Mereka lah orang yang bersabar. Sebagaimana telah disebutkan, yang disebut bersabar adalah ketika mereka menahan diri, menahan hatinya dari suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sabar itu adalah orang yang menahan diri dari suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya musibah tersebut. Dan begitu juga orang yang sabar dalam menghadapi musibah, mereka lah orang yang selalu dan bisa menahan diri, menahan lisannya dari kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang sabar itu yang pertama menahan diri dari suudzon, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sabar juga orang yang menahan lisannya dari perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya perkataan yang isinya memuja takdir yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang sabar juga menahan tangannya dari perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidaksabaran. Jadi memang sabar itu ada 3 tempat. Yang pertama dalam hatinya, ya, tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lisannya juga terjaga dari perkataan yang membuat Allah tidak ridho. Yang ketiga, tangannya tidak melakukan hal-hal yang menunjukkan ketidaksabaran. Nah, ini yang disebut dengan sabar dalam menghadapi musibah. Nah, sabar ketika menghadapi musibah itu para ulama mengatakan hukumnya apa? Hukum orang yang diberikan musibah untuk bersabar itu hukumnya apa? Wajib. Setiap diri kita ketika mendapatkan musibah wajib, para ulama mengatakan wajib untuk bersabar. Ya. Wajib untuk bersabar. Sekecil apapun musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada kita, wajib bersabar. Nah, sabar isinya 3 yang tadi disebutkan. Tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak suudzon. Jadi kalau ada orang yang ditimpa musibah dan kemudian ada prasangka buruk dirinya, hatinya dan pikirannya kepada Allah taala, berarti belum sabar. Suudzon, prasangka buruk kepada Allah itu mungkin dengan mengucapkan juga atau dengan perilaku dilakukan dengan tangannya juga. Berprasangka buruk, maka orang yang sabar akan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti
ada hikmah dari apa yang telah diberikan oleh kepada kita. Seperti mungkin negeri kita sekarang sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun kita bersabar dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menjaga lisannya dari perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencaci, memaki, ya, dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena di balik itu semua pasti ada hikmah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga tidak memperbuat, ya, menunjukkan ketidaksabaran dengan tangannya, dengan anggota badannya. Dan hukum dari bersabar ketika mendapatkan musibah, para ulama mengatakan wajib. Ini yang pertama, tingkatan pertama seseorang ketika mendapatkan musibah. Tingkatan kedua adalah ridho. Ridho adalah para ulama menyebutkan tidak sampai derajat wajib. Orang yang ridho terhadap musibah itu hukumnya mustahab, sunnah, disukai, tapi tidak sampai derajat wajib. Wajul. Dan jika bisa dicapai, maka itu yang terbaik. Akan tetapi pada zaman sekarang, ridho terhadap musibah itu merupakan tingkatan yang tinggi, bahkan tertinggi dan lebih baik daripada sabar. Kapan seseorang itu bisa dikatakan mendapatkan atau tingkatan ridho terhadap musibah? Ini jarang, ya, yaitu manakala seseorang senang dengan musibah yang menimpanya. Kapan pada zaman sekarang seorang itu dikatakan ridho dengan musibah yang ia terima, yaitu ketika dia justru merasa gembira ketika diberikan musibah. Ada yang ketika diberikan musibah justru dia bergembira, bukan musibah kepada orang lain, ya, ada diri sendiri. Kalau ada orang diberikan musibah kemudian kita senang, berarti bukan ridho namanya, tapi ada penyakit dalam hatinya. Orang yang ridho terhadap musibah yang dia terima, kedudukannya di atas orang yang sabar. Kenapa pada zaman sekarang? Karena tingkatan ini sampai derajat orang itu bergembira, senang terhadap musibah yang ia terima. Ada nggak orang yang diterima mendapatkan musibah tapi bergembira? Menerima musibah tapi dia bergembira? Ada. Akan tetapi tentu secara manusiawi kita membenarkan bahwa tidak mudah untuk mendapatkan predikat atau kedudukan yang kedua ini, yaitu ridho dengan apa yang diterima dalam musibah. Ya, karena berat. Orang dapat musibah senang, kan berat ya berjam-jam. Dan jarang ada orang yang menerima musibah kemudian dia bergembira. Maka ini sudah menjadi, ya, pengetahuan kita bahwa tidak mudah bagi siapapun untuk menjalani tindakan itu ridho atau senang ketika diterima musibah. Terkadang ada orang yang berusaha untuk senang, ya, terkadang memang ada orang yang berusaha untuk senang ketika musibah menerpanya. Akan tetapi, nah ini penting sekali, ucapannya selalu menunjukkan bahwa dia masih dengan berat hati menghadapi musibah tersebut. Ada orang-orang yang ketika mendapatkan musibah berusaha untuk bergembira, ya, namun ternyata lisannya, tangannya,
itu masih melakukan atau mengucapkan sesuatu yang menunjukkan bahwa berat sekali untuk menerima musibah tersebut. Ya. Maka orang yang seperti ini, jadi maaf gitu ya, ridho itu bukan hanya di lisan saja, aku ridho dengan musibah yang aku dapatkan. Nah, di lisannya, tetapi dalam hatinya masih menggerutu, ya. Apalagi ketika yang musibah yang kita dapatkan ini musibah yang mungkin jarang didapatkan oleh orang lain, dan orang lain justru mendapatkan kenikmatan, tambah lagi kita. Ya, contohlah kita katakan itu musibah adalah kemiskinan, maka sedikit orang yang merasa ridho dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Ya, sekalipun mungkin lisannya sering mengatakan sudah ini sudah diberikan Tuhan Allah bagiku, namun mungkin hatinya masih menggerutu, atau mungkin hatinya berusaha untuk senang dengan apa yang telah Allah berikan. Ya, ini sudah menjadi takdir Allah padaku dan keluargaku, tapi lisannya kadang-kala ya, mengeluarkan kata-kata yang mendatangkan ketidakridhoan, ya, tidak mendatangkan ketidakridhoan. Nah, sekali lagi pada zaman sekarang orang yang ridho terhadap musibah yang menimpanya adalah dia yang yakin di balik musibah tersebut ada kebaikan, sehingga dia akhirnya merasa senang dengan musibah tertentu. Ya. Jadi orang yang ridho adalah orang yang diyakini ketika diberikan musibah, dia yakin di balik musibah ini ada hikmah yang disempatkan atau disiapkan oleh Allah kepadanya, sehingga dia akhirnya merasa senang karena yakin Allah pasti memberikan kemudahan atau hikmah di balik musibah tersebut. Nah, inilah orang yang ridho. Mungkin kita sudah berusaha kepada sekalian. Ketika kita mendapatkan musibah, maka kita berusaha husnudzon kepada Allah Ta'ala. Di balik musibah yang saya dapatkan ini akan ada hikmah kebaikan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga dia berusaha untuk merasa senang. Ya, dia berusaha merasa senang. Tentunya orang-orang yang ridho terhadap musibah bukanlah orang-orang yang berharap ditimpa musibah. Hati-hati, jangan salah. Iya. Jadi misalkan kita menganggap diri kita sudah, ya Allah, aku tak apa-apa, siap untuk diberikan musibah. Berarti ini namanya ridho, bukan? Jadi orang yang ridho bukan orang yang justru meminta atau berharap ditimpakanmu. Dan kita mengatakan hanya senang Ustaz kalau memang diberikan musibah dia bergembira atau senang. Berarti orang yang meminta musibah itu kan lebih dari senang, bukan? Kota ada bimbel lagi. Ya, orang yang ridho terhadap musibah bukan diartikan orang yang berharap ditimpakan musibah. Siapa yang berharap ditimpakan musibah? Ya mungkin ada, tapi itu bukan bagian dari keridhoan. Iya. Hanya saja ketika diberikan musibah, jadi orang itu tidak mengharapkan diberikan musibah, tidak berharap diberikan musibah. Tentu kita sebagai insan yang selalu mengharapkan kebaikan, tentu ingin selalu dalam kebaikan, begitu ya Pak ya. Musibah itu jangan, yang musibah yang terkecil jangan, kalau pasti ada. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tercatat di lauhil mahfuz, di langit ketujuh sana. Tapi orang yang ridho ketika diterima musibah, ketika diberikan musibah, maka dia akan senang. Nah, itu ya Pak Jaminan. Jadi sekali lagi, orang yang ridho terhadap musibah bukan berarti orang yang berharap ditimpa musibah, akan tetapi atau hanya saja ketika diberikan musibah oleh Allah Ta'ala dia akan senang. Itulah orang yang disebut dengan ridho terhadap musibah. Ya.
Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, ayuhan nas, Nabi Muhammad bersabda, wahai kalian manusia, la tatamannaw liqa'al adu, janganlah kalian mengharapkan bertemu dengan musuh. Janganlah kalian mengharapkan bertemu dengan musuh. Karena kalau bertemu dengan musuh itu kan tantangan ya. Jangan berharap, jangan mengharapkan bertemu dengan musuh. Wasallallahu al-afiyah, tapi mintalah kepada Allah keselamatan. Nah, itu kan pada zaman kita justru meminta yang terbaik, jangan meminta musibah gitu ya. Jangan meminta musibah, karena orang yang meminta musibah bukan atau tidak menunjukkan bahwa dia senang dengan musibah. Nah, karena Rasulullah mengingatkan kepada manusia, para sahabat-sahabatnya, ayuhan nas, la tatamannaw liqa'al adu, jangan kalian mengharapkan bertemu dengan musuh. Wasallallahu alaihi, justru mintalah keselamatan. Maksudnya mintalah jangan ketemu sama musuh. Jangan minta keselamatan, ya Allah selamatkan kami dari musuh. Fa idza laqitumuhum fasbiru, akan tetapi kata Nabi masalah, jika kalian telah berjumpa dengan musuh, bersabarlah. Akan tetapi jika kalian bertemu dengan musuh tanpa permintaan ya, tanpa dia minta, tanpa dia harap, dia harapannya adalah jangan ketemu musuh, jangan ketemu musuh, kan enak ya kalau nggak ketemu musuh, tidak berperang, yang kadang-kadang mungkin ada luka, begitu juga meninggal, wafat di medan perang. Berharaplah jangan bertemu musuh, tapi mintalah kebaikan, keselamatan. Akan tetapi kata masyarakat, faidah itu fasbiru. Akan tetapi ketika kalian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berjumpa dengan musuh, maka hendaklah kalian bersabar. Nah, inilah sikap orang yang hidup terhadap. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, fa'lam wa'lam annal jannata tahta dhilalish sayyid. Ketahuilah sesungguhnya surga itu terletak di bawah naungan pedang-pedang. Artinya ketika dia belum bertemu musuh, jangan minta ketemu musuh, tapi mintalah diberikan keselamatan. Akan tetapi ketika dia bertemu dengan musuh, ya Pak, maka bersabar. Tentu bersabar ketika bertemu musuh bukan lari, tapi berperang. Artinya hadapi musibah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia meyakini setelah itu, setelah musibah tersebut ada hikmah yang akan dia dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia berusaha untuk senang. Artinya pada zaman sekarang, seseorang tidak boleh berangan-angan untuk mendapatkan musibah. Emang ada yang pada zaman sekarang? Jangan ada orang yang berangan-angan dapat musibah. Tidak ada. Ya, jangan berangan-angan mendapatkan musibah. Akan tetapi jika ternyata dia dapat musibah, maka langkah yang dia lakukan haruslah bersama. Ridho terhadap diri sendiri, ya, musibah. Ridho terhadap musibah sendiri itu juga memiliki dua tingkatan. Jadi kalau yang tadi pada jam 9, dua tingkatan seseorang mendapatkan musibah. Yang pertama bersabar. Yang kedua ridho. Sabar itu apa? Tadi satu, tidak sudzon terhadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang terima kita itu jangan disudzoni, tapi jujur husnudzon kepada Allah Taala. Inilah yang terbaik untuk kamu. Ini yang terbaik untuk kamu. Contoh Pak, kalau kita diutangi oleh orang saudara dengan jumlah yang mungkin besar, puluhan juta, sudah 5 tahun bahkan mungkin dari itu belum bayar. Nah, itu kan susah ya Pak, ini kan? Bagaimana Pak sikap kita biasanya?
Kadang-kadang kita kan mengucapkan kata-kata apa? Sudah ridho lah ridho, tapi tetap ditagih. Betul ya. Nah, ini harus dibenarkan. Kalau memang ridho ya ridho, udah jangan diungkit lagi kan begitu ya. Kalau udah ridho tidak boleh. Nah, Udah dia kenapa ridho? diparahin. Ada orang yang misalkan ya mungkin kalau utang kecil-kecil ya itu lah Pak ya. Tapi sebenarnya kecil kali 10 kan banyak sebenarnya. Dia itu karena dia yakin di balik itu semua akan mendapatkan hikmah. Hikmahnya apa? Para ulama mengatakan ini juga buat motivasi saya pribadi dan teman-teman sekalian. Misalkan ada orang yang belum membalikan uangnya. Para ulama mengatakan barangkali, husnudzon, barangkali kita itu lebih butuh Gara-gara kamu tuh, uang gara-gara tersebut, kamu. uang nanti di akhirat. Husnudzon kepada Allah Ta'ala, barangkali kita lebih butuh uang yang kita pinjamkan yang belum kembali itu di mana? Menjadi Di akhirat. Kalau toh misalkan sekarang dikembalikan 10 juta dikembalikan, itu mungkin gak ada waktu seminggu habis gitu ya Pak. Gitu kan? Tidak ada waktu seminggu bahkan sehari itu habis. Tapi 10 juta yang mungkin itu belum kembali kepada kita dari simpulan atau simpulan. Gak ada. Mungkin saja itu lebih Gak ada. Posisinya gak ada. Husnudonnya tinggi. Husnudonnya. Yang kedua, husnudon kita mungkin dengan apa yang kita beri utang kita belum dikembalikan. Barangkali kita kurang sedekah. Allah ambil biar kita mudah bersedekah dengan caranya ini. Dengan cara apa? Biar kita tidak mengembalikan. Walaupun tetap dia akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Ini untuk kita pada maksudnya ya Pak. Untuk orang yang berhutang yang belum kembalikan, tenang. Pengadilan Allah Maha Adil. Seadil-adilnya pengadilan adalah pengadilan Allah. Nanti di akhirat tetap akan diminta. Cuma untuk kita para jemaah sekalian, mungkin kita kurang bersedekah. Duit miliaran, ratusan juta, tapi untuk sedekah kayaknya berat banget. Mungkin ya, saya demikian ya. Sehingga kita ingin Allah ingin kita mendapatkan pahala sedekah. Caranya begini. Husnudon, hanya Allah mudahkan. Kita senang jadinya. Ya, itu sabar. Kemudian yang kedua ridho. Ridho sendiri ada 2 tingkatan lagi. Yang pertama sabar, yang kedua ridho. Ridho itu di atas sabar. Ridho sendiri memiliki 2 tingkatan. Yang pertama ridho dengan keputusan Allah. Yang kedua ridho dengan musibah yang menimpanya. Jadi ada 2 pada zaman sekarang. Orang yang ketingkatan ridho itu yang pertama. Orang yang ridhonya full, yang tingkat tinggi, dia ridhonya 2 ini. Ridho kepada keputusan Allah, kemudian juga ridho terhadap musibah. Ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu Wa Taala memiliki makna yang sama dengan sabar. Ridho dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala memiliki makna yang sabar. Memiliki makna sama dengan sabar. Sabar dari apa? Tidak suudzon kepada Allah, lisannya terjaga dari perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah, tangannya juga tidak melakukan hal yang menunjukkan ketidaksabaran. Nah, makna sabar ini masuk pada derajat ridho terhadap keputusan Allah. Jadi ketika kita ingin dikatakan ridho terhadap keputusan Allah, tadi 3 ini jangan dilanggar. Jangan suudzon kepada Allah. Ketika terima musibah, jangan suudzon. Kalau suudzon berarti belum ridho terhadap keputusan Allah Taala. Ya, karena kadang-kadang di kehidupan kita banyak hal. Apa yang kita inginkan, kita dambakan, sudah kita perjuangkan, namun tidak berhasil juga. Betul tidak? Kadang-kadang kita suudzon terhadap Allah. Ya, orang-orang diberikan kaya, orang-orang diberikan kesibukan, keberhasilan, kesuksesan dalam hidup. Ya Allah, kenapa kok saya? Gitu ya. Kenapa kok saya?
gini-gini terus gitu ya Pak. Kadang-kadang kita suudon kepada Allah, belum sabar namanya, belum ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu, keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita masih suudon kepada Allah, suudon kepada Allah. Susun. Ya. Seorang diberikan kesuksesan dalam bisnisnya sama-sama apa, dagang misalkan, tapi dia lebih sukses, kita tidak. Kemudian kita mencela Allah Subhanahu Wa Taala, sudon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berarti kesabaran kita belum maksimal. Bahkan mungkin belum dikatakan sabar. Kata sabar harus husnuzon terhadap ketentuan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dan ini memang perjuangan para jemaah sekalian, berprasangka baik. Ya, berprasangka baik. Saya sering berjuang demikian. Karena misalkan pemberangkatan misalkan, saya pernah punya pemberangkatan di Juli kemarin. Udah persiapan jamaahnya aja, ternyata tiketnya nggak ada. Tiketnya tidak ada. Kuat. Oh ya, tiketnya tidak ada. Dapat tiketnya kemarin di Agustus. Husnuzon kepada Allah Taala. Barangkali memang yang terbaik itu saya berangkat di bulan Agustus. Barangkali nanti kalau di bulan Juli ada A, ada B, ada C, dan kurang husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya banyak yang mundur jamaahnya misalnya. Ya itu bukan rezeki kita, kan begitu ya. Dan ini alhamdulillah. Pengennya berangkat umroh itu liburan Juli kan. Ketika Agustus kan udah pada masuk. Ketika Ustaz jadi kalau Agustus mundur karena apa? Ini anak-anak sekolah. Ya, ridho terhadap keputusan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim, enggak apa-apa. Dan apa-apa, mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain berjodoh bisa berangkat bersama kami. Berat kadang-kadang. Ya, berat ketika kita keinginan kita, rencana kita itu tidak semulus apa yang kita inginkan. Memang berat. Ya. Namun sekali lagi kita ternyata insan yang selalu akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar atau tidak? Ridha atau tidak? Ya. Karena mungkin ya, kita sebutkan misalkan sebut saya di antaranya lah. Mungkin di bulan Agustus besok itu akan Allah berikan pelajaran yang besar, dengan perjuangan yang besar. Dan memang betul di bulan Juli suhunya masih sekitar 35-an. Kemarin di bulan Agustus suhunya 42 derajat. Ya mungkin panas-panasan biar Allah berikan apa? Pahala yang banyak. Husnuzon terhadap ketentuan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akan nyaman. Karena sebenarnya mau di bulan Juli, Agustus, September, mudah tidaknya siapa yang menentukan? Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Ya, ada pun keinginan kita kadang-kala ingin apa? Tetap pengen di bulan ini. Semua itu Allah yang menentukan. Maka ini diburuh bagi kita para jemaah sekalian. Manakala kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keinginan kita, keinginan keluarga kita belum terpenuhi, tapi mungkin Allah balikkan husnuzon kepada Allah. Suatu saat Allah akan berikan hikmah yang lebih besar daripada itu. Karena sekali lagi, lancar tidaknya usaha kita atau ikhtiar kita semua itu milik Allah, hak Allah. Berjalannya kita dari rumah ke sini, itu siapa yang melancarkan perjalanan sekarang? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang terkecil. Kita bangun menuju ke kamar mandi, siapa yang memudahkan? Allah. Jadi sekecil apapun yang kita bisa lakukan di hari ini dan hari-hari kemarin, itu semua hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mungkin Allah lebih berhak lagi hal yang besar. Kebaikan untuk kita Allah yang lebih tahu. Kebaikan untuk hambanya
Allah lebih mengetahui dibanding dianya sendiri. Dia apa itu sendiri? Ya, itu yang kita pahami. Makanya ini sabar terhadap takdir Allah itu kuat keimanan. Karena memang memerlukan perjuangan yang berat. Bagaimana tidak ada orang yang sudah hari-harinya agenda yang ia rencanakan dia jadi. Ini pernah merajakan sekalian 2 pekan sebelum keberangkatan saya itu maskapai yang saya akan itu menggagalkan nggak jadi. 2 pekan aja, 2 pekan sebelum keberangkatan. Udah gitu menyampaikan ke anak itu jam 10:30 malam. Jadi setelah itu saya nggak bisa tidur sampai pagi. Bagaimana keadaan jamaah? Sudah 2 pekan sebelum itu kan udah ambil cuti, ya baca begitu. Udah ambil cuti, terus bagaimana? Itu luar biasa. Tapi sekali lagi saya ingin membangun bahasa husnuzon kepada Allah Ta'ala. Mungkin maskapai yang saya tumpang ini barangkali ada apa nanti kalau dengan saya jadi tapi tetap bukan berarti kita husnuzon kepada Allah itu terhadap kita diem diri, bukan. Tapi tetap ada usaha bagaimana jamaah tetap berangkat sebagaimana tanggal yang sudah ditentukan. 1, doa. Begitu ya perjanjiannya. Siapa yang kita minta? Kembali kepada Allah Ta'ala. Karena memang Allah yang memutuskan itu. Angkat kedua tangan kita, minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian juga melalui doa wasilah doa. Waktu itu saya langsung hubungi ibu saya. Udah 2 pekan sebelum keberangkatan, maskapai itu udah dibalas. Ngapol sama papanya. Minta doa sama ibu, doain. Mana? Kau itu bimbel. Dan kemudian juga nyari Datar ikhtiar. Insyaallah alhamdulillah. Silham. Persis di paginya itu Allah mudahkan untuk anak saya itu ada tiket lain maskapai yang memberangkatkan persis di tanggal itu. Paris bambang. Kalau enggak alhamdulillah. Karena mungkin ini yang terbaik pada zaman sekarang. Inilah yang ridho terhadap keputusan Allah. Jadi tingkatan ridho itu ada 2. Yang pertama, ridho terhadap keputusan Allah sama saja dengan pengertian sabar, yaitu tidak sullon, kemudian menjaga lisan, ketiga menjaga tangan dari hal yang mengakibatkan menunjukkan ketidaksabaran. Yang kedua, tingkatan ridho yang kedua adalah ridho atau suka dengan musibah yang menimpanya. Ya, ridho dengan musibah yang menimpanya adalah sebagaimana yang kita jelaskan tadi tentang ridho terhadap musibah itu sendiri. Intinya ridho terhadap musibah merupakan tingkatan lebih tinggi daripada sabar dengan keputusan Allah. Akan tetapi Nabi SAW mengajarkan kita untuk melatih untuk ridho terhadap musibah yang menimpa diri kita. Jadi tingkatan kedua, ridho terhadap musibah yang menimpa kita, maksudnya adalah tadi dia lebih tinggi dibanding ridho terhadap ketentuan atau keputusan Allah. Karena musibah yang dia terima membuat dia senang. Itu kan berat ya sebenarnya. Berat. Orang jatuh senang. Ada apa? Jatuh, terus kemudian lututnya berdarah, tangannya berdarah, ya, kepalanya mungkin berdarah. Kok senang? Nah, itu gimana? Ada nggak seperti apa? Mungkin ada. Dan orang yang memiliki seperti ini dia tingkatannya tinggi. Kenapa? Dia apa yang menyebabkan dia senang? Indonesia. Channel. Karena dia meyakini, dan disebutkan di atas, dia meyakini musibah yang ia terima di balik itu semua akan ada
hikmah, itu pasti senang. Pak Channel. Ya, pastinya di antara musibah itu hikmah di balik musibah itu adalah akan diampuni dosanya. Bagaimana tidak senang? Tapi sekali lagi orang yang memiliki tingkatan seperti ini tingkatan yang tertinggi. Kita telah didikan. Sedikit aja udah langsung mengeluh, bagaimana bisa itu dengan musibah gitu ya Pak? Sedikit aja ngeluh kita. Bagaimana kita dapat tingkatan yang tertinggi yaitu ridho terhadap musibah, itu senang ketika mendapatkan musibah. Itu jadi jauh dan perlu latihan. Ya, perlu latihan. Saya kasih contoh pada zaman sekarang. Ada orang yang diberikan rezeki banyak. Ada orang yang diberikan rezeki sedikit. Itu kan udah ketentuan Allah ya. Kan kebanyakan ya, bukan bapak-bapak, bukan teman-teman kita. Yang memiliki rezeki banyak itu biasanya mencemooh yang sedikit, benar nggak Pak? Contoh rezeki rumah itu misalnya, nah, masih ngontrak, dia masih ngontrak. Atau rezeki anak, dari dulu anaknya cuma 1-2 bisa, atau belum punya anak, itu biasanya lebih mencemooh yang bawah itu. Tapi ada yang mengatakan, saya ngontrak, saya senang banget. Saya bersyukur justru saya ngontrak. Ada kan kita kan pada zaman itu, ada yang seperti itu ada. Karena saya husnuzon kepada Allah, kalau mungkin saya punya rumah, saya sombong. Sesombong sampean, gitu ya, sesombong sampean. Makanya terus sama mungkin. Kok anaknya cuma 1? Itu ada 3, ada 4, ada 5, bahkan ada yang lebih dari itu. Ada yang mengatakan, emang antum pikir saya punya anak 1 itu saya pusing? Wallahi tidak. Saya biasa-biasa saja. Kenapa kok yang protes kok ya? Gitu ya. Yang protes kok sampean? Justru mungkin sampean itu yang punya anak banyak pusing gitu sebenarnya. Kita mah udah biasa aja. Kenapa? Ini ketentuan dari Allah. Yang ini merupakan yang terbaik dari Allah buat kita. Allah senang saja mau terang apa-apa. Alhamdulillah Allah mampukan setiap bulan kita bisa apa namanya? Bisa bayar. Barangkali orang yang punya rumah itu kecil. Kemudian dia tidak bisa bayar, belum bisa bayar, bahkan 3 bulan 4 bulan bisa bayar. Kadang-kadang demikian adanya pada zaman sekarang. Ketika kita sedih melihat keadaan orang lain, kadang-kadang lupa dengan keadaan sendiri yang mungkin lebih buruk dibanding dengan keadaan orang lain. Orang yang setahun pindah, kita lihat mungkin, nggak capek bahkan begitu ya komentar kita ya pada zaman. Bukan maksudnya pasti mereka pengenlah seperti kita punya rumah sendiri. Tapi Allah masih memberikan ujian kepada kita dan pada mereka itu demikian. Dan mereka enjoy kok. Makanya apa? Mereka jarang beli harga gede. Mahal. Kenapa? Ya gimana? Takutnya beli lemari gede nanti. Tapi kita yang punya rumah sendiri tiap bulan beli, ya benar nggak Pak? Hambur-hamburkan yang nggak butuh juga kita beli. Mereka diberikan qanaah. Maka kadang-kadang keadaan kita justru lebih buruk dibanding dengan mereka. Kadang-kadang kita tidak sampai segitu. Orang-orang yang diberikan kekurangan dibanding kita, justru mereka lebih bahagia dibanding kita biasanya. Lebih bahagia. Ya. Mereka kerjaannya cuma kayak gitulah, yang mungkin kita lihat kalau dapat itu cuma seberapa sih. Tapi nyaman di ibadah, Masya Allah. Nyaman di ibadah mereka. Ketika apa? Azan berkumandang langsung ke masjid. Dia majelis taklim juga setiap hari dia bisa ikut. Bukan kita kan cuma satu, kalau minggu 2 kan ada yang biasa enggak? Mereka bisa dapat ilmu lebih banyak dibandingkan kita. Itulah kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah kepada mereka. Kita yang sibuk dengan dunia sehingga susah untuk mendapatkan faidah dari
keputusan Allah, yang kemudian yang kedua ridho terhadap musibah yang menimpanya. Dan inilah yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir yang paling banyak, ini disebutkan oleh KI. Adik saya enggak. Oh, saya enggak bawa. Idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahi Dibilang sampai. wa idza ra'a ma yakrahu qala alhamdulillahi ala kulli hal. Inilah Rasulullah SAW yang memiliki dua tingkatan ini pada jemaah sekalian. Ya, ridho terhadap keputusan Allah, ridho terhadap musibah. Karena Nabi pernah diceritakan oleh Ibu Aisyah, Stres. apabila Rasulullah SAW Pajangan gang. yang dia senang, dia mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Apabila Nabi mendapatkan sesuatu yang beliau cintai, supaya nikmat, beliau mengucapkan segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya Allah sempurnakan amal saleh. Wa idza ra'a ma yakrahu, apabila Nabi mendapatkan musibah, sesuatu yang tidak beliau sukai, apa yang beliau ucapkan, Pak? Apakah yang kita ucapkan mengumpat suudzon kepada Allah? Tidak. Yang diucapkan oleh Nabi masalah adalah alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di semua keadaan. Inilah akhlak masalah. Di tingkatan kedua, tetap beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, senang dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa musibah. Mudah-mudahan kita memiliki akhlak seperti akhlaknya Nabi SAW. Kita mendapatkan pahala yang banyak dan menjadikan manusia yang terpilih karena sabar terhadap musibah. Kita lanjutkan insyaallah dengan anak-anaknya. Qul qad hadatsatullahi wa lakum wa akhiru da'wana subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.